Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Teguh Panirus Litongan dari program studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah rancangan sistem berjudul Smart Greenhouse, yaitu sistem otomatisasi, ventilasi, dan penyiraman berbasis Internet of Things untuk mencegah layu tanaman. Topik ini dipilih karena perkembangan teknologi IoT saat ini mampu membantu sektor pertanian menjadi lebih efisien melalui proses monitoring dan pengendalian secara otomatis. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut agenda yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan membahas latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka sebagai dasar teori. Selanjutnya, tujuan penelitian, arsitektur sistem, komponen perangkat keras, serta cara kerja sistem. Setelah itu, saya akan menjelaskan implementasi program, hasil pengujian, perbandingan dengan sistem konvensional, tantangan implementasi, kemudian ditutup dengan manfaat dan kesimpulan. Permasalahan utama pada greenhouse konvensional adalah pengelolaan lingkungan yang masih dilakukan secara manual. Petani biasanya hanya mengecek kondisi tanaman beberapa kali dalam sehari, padahal perubahan suhu dan kelembapan dapat terjadi dalam hitungan menit. Ada dua penyebab utama tanaman menjadi layu. Yang pertama adalah kekeringan. Ketika kelembapan tanah terlalu rendah, akar tanaman tidak mampu menyerap air secara optimal, sehingga proses fotosintesis terganggu. Yang kedua adalah suhu yang terlalu tinggi. Saat suhu meningkat, tanaman akan menutup stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, pertukaran gas menjadi terganggu dan pertumbuhan tanaman menurun. Berdasarkan laporan FAO tahun 2022, stres akibat panas dan kekeringan dapat menyebabkan penurunan hasil panen sebesar 30 hingga 50%, terutama di wilayah tropis. Karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu memantau kondisi lingkungan secara terus-menerus dan melakukan tindakan secara otomatis tanpa harus menunggu operator. Dasar pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT merupakan konsep di mana perangkat fisik seperti sensor dan microcontroller saling terhubung melalui internet sehingga mampu bertukar data secara real-time. Kemudian terdapat sensor DHT22 atau SHT31 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya terdapat ESP32, yaitu microcontroller yang memiliki Wi-Fi bawaan sehingga sangat cocok digunakan sebagai sistem IoT. Untuk komunikasi data digunakan protokol MQTT. Keunggulan MQTT adalah ringan, cepat, serta hemat bandwidth sehingga cocok digunakan pada perangkat IoT. Selanjutnya, konsep smart greenhouse, yaitu greenhouse yang mampu mengendalikan kondisi lingkungan secara otomatis menggunakan sensor dan aktuator. Terakhir adalah konsep precision irrigation, atau irigasi presisi. Artinya, penyiraman dilakukan berdasarkan kondisi aktual tanaman, bukan berdasarkan jadwal tertentu. Dengan metode ini, penggunaan air dapat dihemat hingga sekitar 40%. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah membuat sistem penyiraman otomatis berdasarkan data sensor sehingga tanaman tidak mengalami kekeringan. Tujuan kedua adalah membangun ventilasi otomatis menggunakan kipas dan atap yang dapat terbuka secara otomatis ketika suhu terlalu tinggi. Sedangkan tujuan ketiga adalah menyediakan dashboard monitoring sehingga pengguna dapat melihat kondisi greenhouse secara real-time sekaligus menyimpan histori data untuk evaluasi. Pada slide ini ditampilkan arsitektur sistem yang terdiri dari 4 layer. Layer pertama adalah perception layer. Di tahap ini, sensor membaca kondisi lingkungan secara seperti suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Selanjutnya, data dikirim ke processing layer, yaitu ESP32.
ESP32 melakukan analisis berdasarkan aturan yang telah diprogram. Setelah keputusan diambil, data diteruskan melalui network layer menggunakan Wi-Fi dan protokol MQTT menuju cloud. Terakhir adalah action layer, yaitu relay atau akan mengaktifkan pompa, kipas, ataupun servo motor sesuai kondisi yang terdeteksi. Dengan arsitektur ini, seluruh proses berjalan secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Sistem ini menggunakan beberapa komponen utama. Pertama itu sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Sensor soil moisture digunakan untuk mengetahui kondisi kelembapan tanah. ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem. Relay digunakan sebagai saklar elektronik yang menghubungkan ESP32 dengan perangkat berdaya lebih besar. Pompa air digunakan untuk proses penyiraman, kipas digunakan untuk menurunkan suhu di dalam greenhouse, servo motor digunakan untuk membuka dan menutup atap secara otomatis. LCD atau OLED digunakan untuk menampilkan data secara lokal, sedangkan power supply berfungsi menyuplai seluruh kebutuhan listrik sistem. Logika sistem sebenarnya cukup sederhana. Pertama, microcontrol membaca data sensor apabila kelembapan udara kurang dari 40% atau kelembapan tanah di bawah atas yang ditentukan, maka pompa air akan aktif. Setelah beberapa detik, sensor membaca kembali kondisi lingkungan. Jika kelembapan sudah mencapai target sekitar 60%, pompa akan dimatikan. Untuk ventilasi, jika suhu melebihi 32 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Apabila suhu meningkat sehingga lebih dari 38 derajat Celcius, servo motor akan membuka atap greenhouse. Ketika suhu kembali turun di bawah 38 derajat, seluruh sistem ventilasi akan dimatikan. Proses penyiraman dilakukan setiap 5 detik. Sensor membaca kelembapan, udara, dan tanah. Jika kondisi terlalu kering, relay akan mengaktifkan pompa. Pompa akan bekerja sampai kelembapan mencapai kisaran ideal, yaitu sekitar 60-80%. Dengan pendekatan ini, tanaman memperoleh air sesuai kebutuhan, sehingga tidak mengalami kekeringan maupun kelebihan air. Ventilasi memiliki dua level respons. Level pertama adalah ketika suhu lebih dari 32 derajat Celcius. Pada kondisi ini, hanya kipas yang diaktifkan. Namun, jika suhu terus meningkat hingga lebih dari 38 derajat Celcius, maka servo akan membuka panel atap greenhouse sehingga udara panas dapat keluar. Saat suhu kembali normal, sistem otomatis mematikan kipas dan menutup kembali atap. Slide ini memperlihatkan pseudocode system, yaitu program diawali dengan membaca data dari sensor. Selanjutnya dilakukan pencabangan menggunakan if. Jika kelembapan rendah, maka pompa menyala. Jika suhu tinggi, maka kipas aktif. Jika suhu sangat tinggi, maka servo membuka atap. Setelah seluruh keputusan dijalankan, data dikirim ke cloud menggunakan MQTT setiap 5 detik. Semua data sensor tidak hanya diproses secara lokal, tetapi juga dikirim ke cloud. Dashboard dapat dibuat menggunakan platform seperti Blink atau Kingsbird. Pengguna dapat melihat grafik suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real-time. Selain itu, tersedia notifikasi ketika kondisi krisis terjadi serta penyimpanan data historis selama 30 hari untuk kebutuhan analisis. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh actuator bekerja secara threshold. Ketika kelembapan turun menjadi 35%, pompa aktif dalam waktu kurang dari 2 detik. Saat kelembapan naik menjadi 65%, pompa langsung berhenti. Begitu pula pada ventilasi. Saat suhu mencapai 33 derajat, kipas aktif kurang dari 1 detik. Sedangkan pada suhu 39 derajat, atap terbuka dalam waktu kurang dari 3 detik.
Secara keseluruhan, tingkat respons sistem mencapai sekitar 98,7%. Jika dibandingkan greenhouse konvensional, terdapat beberapa keunggulan. Pertama, monitoring tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi berlangsung secara 24 jam. Penyerapan berdasarkan data sensor sehingga penggunaan air lebih hemat. Ventilasi berlangsung otomatis. Data seluruh aktivitas tersimpan di cloud sehingga mudah dianalisis. Dan yang terakhir, selain itu, kebutuhan tenaga kerja juga menjadi jauh lebih sedikit. Terdapat beberapa tantangan implementasi. Yang pertama adalah keterbatasan jaringan internet di daerah pertanian. Yang kedua, solusinya dapat menggunakan LoRa atau NB-IoT. Kedua adalah konsumsi daya yang cukup besar. Hal ini dapat diatasi menggunakan panel surya dan mode hemat daya pada ESP32. Ketiga adalah kondisi lingkungan yang dapat merusak sensor. Oleh karena itu, sensor perlu menggunakan housing tahan air serta dilakukan kalibrasi secara berkala. Manfaat dari sistem ini adalah dari hasil perancangan ini dapat disimpulkan bahwa smart greenhouse berbasis IoT mampu membantu menjaga kondisi lingkungan tanaman secara otomatis. Sistem mampu mengurangi risiko tanaman layu akibat kekeringan maupun suhu tinggi. Selain meningkatkan efisiensi, menggunakan air dan tenaga kerja, seluruh data juga dapat dianalisis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kedepan sistem ini masih dapat dikembangkan menggunakan machine learning agar mampu memprediksi kondisi optimal tanaman secara otomatis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Smart Greenhouse berbasis Internet of Things. Semoga sistem ini dapat menjadi salah satu solusi penerapan teknologi digital pada sektor pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi pengelolaan greenhouse. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hello. Welcome to IoT Greenhouse. Do you have much time to care of your plants? How many times you missed watering? That's why you need a solution. Internet of Things based greenhouse which you can control from office meeting, trip, or from anywhere. You can monitor and automatically control temperature, heating, humidity, and also watering. Digital image can show everything about your plants. So your plants are always with you. Let's move to the working prototype. This small display shows you everything about the greenhouse. For the prototype we have used one plant. Here client connected to the network can get details about the greenhouse. Here we have used Arduino Uno with Wi-Fi Shield to get data from the sensors. This microcontroller will get data from the sensors and publish those data to the MQTT server which runs inside Raspberry Pi. So here Arduino Uno is acting like a MQTT client. Let's move for sensors. This is a light intensity detecting sensor. We can measure light intensity and control bulbs according to it. This is a soil moisture sensor which we can measure the soil moisture content. This is the temperature and humidity sensor. We can take accurate temperature and humidity inside the greenhouse. Let us move to the server part. Here we are using a Raspberry Pi to run the MQTT server, and also do image processing, and controlling parts. Raspberry Pi camera is for image processing.
For now we are focusing on one leaf of the plant to identify defects of the plant. In future we are planning to rotate this camera around the greenhouse. Here this PC is connected to this Raspberry Pi and he can view the image. For now we have developed up to see yellow patches of the leaf. Here you can see on the left side window it's only detecting yellow patches of the leaf. This black and white image can detect edges of the plant to see any areas infected by insects. So we can send some alert signal to the user to trigger some process inside the greenhouse. Let us move to the controlling part. Here is the mini water pump we are using. It can drain water from the bottle to the plant according to the humidity, temperature data. And also fan is controlled according to temperature of the greenhouse. Here system should learn the data set, and control according to it. For that we have to use machine learning, which will be our future plan. From MQTT protocol, user can have real-time sensor data. User can see how the things are changing instantly with time. Client has to specify IP address of the server and port to connect to the greenhouse. Here client ID is which client got for his greenhouse. Another user will have another client ID. Here for each sensor this protocol define a topic. As an example, if you want to get the temperature of the greenhouse you need to subscribe to the temp topic. If you want humidity data you should subscribe with hum topic. That's how MQTT works. So what's next? We are developing a good algorithm to analyze defects on the leaves of the plant. We are working on integrating machine learning and AI to control the greenhouse.